Rahasia yang masih belum terungkap, sebuah peradaban ataupun kehidupan yang tidak biasa. Kisah-kisah masa lampau yang masih misteri dan belum tersentuh sampai peradaban modern saat ini. Sebuah keanehan yang di luar nalar tentang kehidupan di dalam bumi yang masih terlestarikan, bahkan dengan adanya hewan-hewan raksasa di dalamnya. Sebuah misteri lain dengan adanya kota berdiri kokoh di dalamnya, yang dari ujung belahan bumi yang belum terjangkau pasti. Akankah bumi yang saat ini, ataukah bumi dengan bentuk lainnya? Inilah teori Hollow Earth. Halo semuanya, selamat datang di channel Fakta Fiktif. Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Secara umum, kalian mungkin semua sudah tahu bahwa tempat bermukim yang paling di bumi ini adalah daratan dan lautan. Namun, pernahkah kalian berpikir kalau misalnya apakah ada manusia atau makhluk hidup lainnya yang hidup selain di daratan maupun lautan? Misalnya, kehidupan manusia yang bisa bermukim di dalam perut bumi. Kira-kira menurut kalian, apakah ada kemungkinan kehidupan di dalam perut bumi? Tentu kamu pasti akan menjawab tidak. Hal ini disebabkan telah kita ketahui bersama bahwa bumi tersusun atas lapisan lava yang sangat panas. National Geographic menyatakan bahwa bumi terdiri atas 3 lapisan utama, yaitu kerak, mantel, dan inti bumi. Namun, tahukah kalian, berdasarkan sejarah dan pengalaman, tinggal di perut bumi dapat dipertimbangkan lagi. Sebab ada teori masa lalu yang menyatakan akan kehidupan di dalam perut bumi. Bagi kamu yang belum tahu, teori tersebut dikenal dengan nama Hollow Earth Theory atau teori bumi berongga. Kira-kira apa itu Hollow Earth? Apakah teori ini sebuah fakta atau hanya sekedar konspirasi belaka? Yuk, mari kita tahu faktanya di sini. Teori Hollow Earth memang sangat asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun, berbeda dengan dunia barat. Teori ini malahan menjadi perbincangan serius di kalangan masyarakat di sana, dan itu sudah berlangsung selama beberapa tahun sampai sekarang. Bahkan teori Hollow Earth ini sendiri sudah pernah dibuatkan filmnya. Film tersebut adalah Journey to the Center of the Earth. Bagi kamu yang suka menonton TV, pasti tahu film ini. Jadi singkatnya, Journey to the Center of the Earth adalah sebuah film yang mengisahkan petualangan 3 orang ilmuwan yang secara tidak sengaja memasuki perut bumi gunung berapi di daerah Skotlandia. Mereka terkejut bahwa di dalam perut bumi ada kehidupan unik yang setara dengan kehidupan di permukaan bumi. Film ini sendiri diadaptasi dari novel La Terre avant le Déluge karya Louis Figuier yang rilis di tahun 1863. Tahun rilis novel ini cukup menarik karena secara tidak langsung membuktikan bahwa teori ini sudah dikenal masyarakat sejak lama. Jika sudah ada sejak lama, lalu apa itu teori Hollow Earth? Siapakah pencetusnya? Apa dasar teori ini? Apakah ini hanya mitos? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah kebenaran yang disembunyikan? Dilansir dari Wikipedia, Hollow Earth adalah sebuah teori yang menyatakan
bahwa bumi sepenuhnya memiliki rongga yang ditempati oleh sebuah kehidupan atau dunia yang lain. Sederhananya, teori Hollow Earth ini menggambarkan bahwa bumi adalah bola yang ada ruang kosong di dalamnya. Namun, ruang ini memiliki kehidupan tersendiri. Menurut teori ini, masuk ke dalam dunia Hollow Earth tidaklah mudah. Jadi, kalian harus melalui jalur khusus-khusus tertentu. Misalnya seperti gunung berapi, gua bawah tanah, atau bahkan melalui kutub utara bumi. Pencetus Hollow Earth. Jauh sebelum dicetuskan di dunia modern, teori Hollow Earth sudah dikenal oleh budaya masyarakat kuno. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa mitologi-mitologi dunia bawah yang kamu sendiri pun pasti pernah mendengarnya. Beberapa mitologi dunia bawah adalah 1. Mitologi dunia bawah versi Yunani. Masyarakat Yunani kuno memiliki mitologi akan adanya suatu dunia yang sangat jauh di bawah tanah. Dunia ini dikuasai oleh Dewa Hades sebagai dewa neraka. Dunia bawah ini konon dihuni oleh Titan, orang mati, pahlawan yang telah mati, dan juga jiwa-jiwa yang terpilih. 2. Mitologi bangsa Celtic. Bagi kamu yang suka nonton bola, tentu tidak asing dengan kata Celtic. Bangsa Celtic yang tinggal di daerah Skotlandia juga pernah mengenal adanya mitologi dunia bawah tanah. Mereka bahkan mengklaim bahwa mereka mengetahui jalan masuk ke dalam dunia bawah tanah yang dinamakan Rashkrogan atau Christian. Konon katanya makhluk bawah tanah sering muncul melalui gerbang ini. Sampai saat ini, jalan masuk ini masih berdiri kokoh. 3. Mitologi Hindu. Orang Hindu juga mengenal akan adanya kehidupan di bawah tanah yang disebut dengan Patala. Patala konon dikuasai oleh seorang raja bernama Ahriman. Selain itu, Hindu juga percaya akan keberadaan kota bawah tanah yang bernama Shambhala yang berada di antara Gunung Himalaya dan Gunung Gobi. 3 mitologi tadi sebenarnya sudah membuktikan bahwa kehidupan bawah tanah sudah dikenal sejak lama. Mitologi-mitologi inilah akhirnya yang memunculkan teori yang namanya Hollow Earth. Edmund Halley, seorang astronom, geofisikawan, meteorolog, fisikawan, dan matematikawan asal Inggris yang tertarik dengan kehidupan di bawah tanah. Sebelum ia terkenal dengan penemuannya yaitu komet Halley, ia terlebih dahulu lebih tertarik mengenai mitos kehidupan di bawah tanah. Tepatnya di abad ke-17, ia dengan berani menyatakan akan keberadaan Hollow Earth. Uniknya, latar teori belakang dia adalah kecurigaannya pada teori gravitasi Newton. Maksudnya adalah, jadi gini, semenjak teori gravitasi Newton populer, Halley curiga bagaimana gravitasi itu dapat bekerja. Melalui riset yang ia lakukan secara mandiri, akhirnya ia berpendapat bahwa medan magnet bumi yang unik tidak mungkin disebabkan oleh bebatuan. Ia yakin ada 3 lapisan bumi lainnya yang saling berputar, sehingga menghasilkan medan magnet. Namun ia juga yakin bahwa di antara lapisan tersebut tentu ada ruang kosong. Karena Halley adalah seorang saintis yang religius, maka ia meyakini di antara lapisan tersebut ada kehidupan. Keyakinan inilah yang membawa dia menyatakan teori Hollow Earth. Teori Hollow Earth yang ditimbulkan oleh Edmund Halley menimbulkan banyak pertentangan. Banyak ahli dan masyarakat yang menentang teori ini. Bahkan banyak juga yang bilang bahwa Halley sedang mengarang cerita. Untuk menyatakan kesalahan teori Hollow Earth versi Halley dan memberi kepastian kepada publik, Charles Hutton, seorang ahli matematikawan, melakukan sebuah eksperimen bumi di tahun 1774.
Eksperimen ini dinamakan eksperimen Schelion, yaitu suatu eksperimen untuk menentukan kepadatan rata-rata bumi melalui gunung. Gunung yang dimaksud adalah Gunung Schelion yang ada di Skotlandia. Hasil eksperimen ini adalah tidak ada kemungkinan rongga di dalam bumi. Ini berarti teori Hollow Earth adalah salah. Publik menjadi tenang setelah ada kepastian kebenarannya. Namun di abad 19, John Clement Simmons berusaha menghidupkan kembali teori Hollow Earth ini. Dia adalah seorang perwira, pedagang, dan dosen angkatan darat di Amerika. Dia adalah seorang yang terhormat di saat itu. Mengenai Hollow Earth, ia menyatakan bahwa John juga percaya bahwa rongga bumi di antara kutub utara dan selatan merupakan pintu masuk dengan lebar 4.000 dan 6.000 mil. John selama hidupnya selalu mencoba untuk mendukung teorinya dengan melakukan ekspedisi ke kutub utara. Sayangnya, ia tidak pernah berhasil sampai akhir hayatnya di tahun 1829. Kematian John Simmons mengakibatkan masyarakat percaya bahwa teori Hollow Earth adalah sebuah ilusi semata, dan lamban laun masyarakat mulai melupakan keberadaan teori Hollow Earth. Beralih ke abad 20 awal, teori Hollow Earth yang semakin diragukan tiba-tiba menjadi perbincangan menarik. Hal ini dikarenakan adanya pengalaman tidak biasa yang diceritakan oleh seorang jenderal penerbangan di Amerika bernama Admiral Byrd. Selama penerbangan di kutub utara sejauh 1.700 mil, ia memberi laporan melalui radio bahwa ia melihat dari atas pemandangan yang ada bukanlah salju, melainkan padang belantara. Dia melihat daratan berupa bidang-bidang yang terdiri dari pegunungan, hutan-hutan, tumbuh-tumbuhan hijau, danau-danau, dan sungai-sungai. Di dalam belantara itu, dia melihat kehidupan asing layaknya alien dan hewan aneh yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Ia juga merasakan suhu yang lebih hangat dibanding biasanya. Memang pada saat itu, Admiral Byrd tidak melalui jalur yang biasanya. Ia yakin bahwa ia masuk ke dalam lubang atau jalan masuk menuju dunia bawah tanah yang berada di kutub utara. Pengalaman ini memberi ia keyakinan bahwa ada kehidupan di rongga bumi dan alien serta makhluk lainnya tinggal di sana. Pernyataan Admiral Byrd sangat mengejutkan publik. Hal ini dikarenakan Admiral Byrd adalah bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang penerima Medal of Honor, penghargaan tertinggi untuk keberanian yang diberikan oleh Amerika Serikat. Dia juga yang menjadi seorang perintis penerbangan internasional dan menjadi pimpinan beberapa operasional rahasia Amerika. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mengkategorikan pernyataan Admiral Byrd sebagai sebuah informasi yang perlu dipertimbangkan. Admiral Byrd menjadi orang yang terakhir yang berbicara mengenai Hollow Earth. Hingga saat ini tidak terlalu banyak lagi petualang atau ilmuwan yang melakukan penelitian mengenai teori Hollow Earth. Nah, kira-kira menurut Sobat Fakta Fiktif bagaimana? Kira-kira apakah teori Hollow Earth ini adalah sebuah fakta atau hanyalah sebuah konspirasi? Yuk, berikan jawaban di kolom komentar. Sampai jumpa di video Fakta Fiktif lainnya.